you every time. I know I like your style. You make me wanna cry. But now I beg for you to dance just one more time. So they say, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. Nantikan aku ya di Survival Talk habis gini. See you! Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Seperti biasa, apakah sudah di-subscribe? Dan kalau sudah subscribe, loncengnya sudah dibunyiin belum? Kalau belum, yuk silakan subscribe, itu gratis ya. Loncengnya juga dibunyiin. Supaya kenapa? Kalau ada materi yang bagus seperti sekarang ini, Anda adalah orang yang pertama bisa ketahuan. Jadi kali ini saya akan mencoba berbicara dengan satu orang yang menurut saya sangat luar biasa dan sudah berhasil masuk di ajang pencarian bakat nasional. Apakah seindah dan semudah yang dibayangkan? Yuk kita langsung aja. Halo Krisa Mary. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Terima kasih sudah mengundang. Salam bertahan hidup. Ya, oke, siap. Ya, oke. Jadi setiap di acara Survival Talk selalu saya tanya pertanyaan pertama. Kenapa suka nyanyi? Kalau aku soalnya dari kecil suka nyanyi karena ya nggak tahu ya, passion ya, dari kecil sudah suka aja, secara intrinsik itu sudah ada. Ini namanya orang yang beruntung, suka nyanyi tapi bisa nyanyi. Saya juga suka nyanyi. Oh iya. Tapi tidak bisa nyanyi sehingga menderita yang mendengar. Tidak bisa nyanyi sehingga menderita yang mendengar. Kan? Iya. Apa karena memang dari orang tua ada yang pintar nyanyi? Papa suka nyanyi. Dan pintar nyanyi. Iya, sebenarnya cuma dia malu-malu gitu. Jadi nggak mau. Mama Nggak suka. Jadi mungkin secara tidak sadar kamu rekam terus, kalau papa mungkin nyanyi, lama-lama mungkin suka nyanyi gitu ya. Bisa jadi, bisa. Mungkin modeling gitu ya sama orang tua. Bisa. Loh, jadi mulai umur berapa orang tua baru kira-kira bisa menyadari, oh anakku ini pintar nyanyi loh? Oh, jadi kayaknya sekitar pertengahan SD mungkin. Pertengahan SD berarti kelas 3 kira-kira? Ya, kelas 3 kurang lebih. Itu sama mama, Cece, sama aku disuruh les piano. Tapi aku gak suka. Cece cocok, aku enggak. Terus aku minta, please les vokal aja. Jadi dari situ aku mulai les vokal. Jadi umur 3, you the one who ask your mom, aku mau les vokal aja? 3 SD, iya. Kelas 3 ya? Iya, kelas 3 SD. Tapi lompat-lompat sih, Maksudnya, dulu kan aku masih gak tahu nyanyiku tuh modelnya, stylenya gimana. Dulu sempet les klasik, itu salah banget, bukan buat Krisa. Terus ganti pop. Klasik dalam arti yang seperti seriosa. Kayak seriosa gitu. Oh bocah. Iya, gitu lah. Oke. Ya, gitu sih. Sempat jalan berapa? Oh, this is not my color. Karena sadar this is not my color itu waktu aku berusaha variasi. Kalau sekarang ngomongnya riff and runs atau nyengkok, itu nggak boleh, harus clean atau vibrato. Jadi, nggak deh, kayaknya ini nggak cocok. Terus, tapi sudah kadung kecemplung sih selama setengah tahun mungkin. Habis gitu stop, lama nggak les. Aku loncat-loncat sih, kadang les, kadang enggak. Itu sih salahku, karena aku menganggap itu sebagai hobi yang aku nggak yakin bisa aku buat karir atau enggak ya, itu masih. Karena mungkin di zaman itu tidak seperti sekarang, referensi itu datang dari mana-mana, kan zaman itu apa adanya. Iya benar. Berapa tahun yang lalu itu ya? 16 tahun yang lalu. Tahun 93 mungkin internet aja tidak seperti sekarang, itu masih analog gitu loh. Iya. Iya sih. Iya.
Mungkin loh ya. Ya mungkin. Bisa. Terus kemudian lari ke mana? Aku lari sebenarnya tuh sudah tetap selalu menjadi hobiku, cuma aku nggak nunjukin begitu banyak aja ke publik atau media sosial. Tapi kalau di sekolah disuruh nyanyi ya nyanyi, dipanggil gerejanya sekolah bukan gerejaku itu juga nyanyi, tapi nggak cover kayak gitu-gitu sih, karena selalu ada pikiran yang mengkritik diri sendiri kalau biasa ya kamu. Jadi sudah keluar si merah dan si hitam. Apa itu? Berkaryalah, yang satu nusuk. Biasa aja. Iya. Berkaryalah, jangan kamu tidak mampu begitu ya. Iya. Ternyata menang yang si merah. Enggak juga. Ceritanya masuk The Voice itu aku nggak dipaksa tapi didorong dengan sangat. Sama setelah kuliah aku kembali les vokal sama Kak Prita. Dia tuh yang mendorong aku buat ayo kamu coba The Voice. Oh jadi itu gurunya nyanyi kamu yang mendorong. Iya, itu pun dia tahu. Jadi ide pertama kali. Iya, pertama kali. Terus sebenarnya dari dulu pengen, cuma nggak berani karena ngerasa nggak mungkin. Terus ya tuh Kak Prita bilang, kamu loh kalau nggak nyoba kamu nggak akan tahu. Maksudnya anggapannya ini tanda kutip menang-menang berhadiah. Kalau misal pun enggak ya nothing tulus kan. Terus At least kita sudah mencoba maksimal mungkin. Iya benar. Ya jadi itu sih gara-gara itu aku akhirnya nyoba. Memang ya kebanyakan ya orang hidup ini ya, selalu ada yang namanya dualisme. Karena di dalam kehidupan itu kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya dualisme. Termasuk dalam pikiran kita ada si merah yang selalu berusaha memotivasi kita, atau sebaliknya ya ada yang hitam, ada yang jahat, ada yang merah, ya tergantung simbolnya. Pokoknya yang tukang tusuk-tusuk ini lah yang jahat, tergantung mau digambarkan warnanya. Selalu seperti itu. Dan kadang-kadang halangan yang terbesar di dalam hidup itu adalah ya kita sendiri yang selalu mengkerdilkan kemampuan kita sebetulnya ya. Nah, tapi luar biasa ketika Yoda pertama kali menginformasikan bahwa oh guys lihat ini guys, waduh saya pertama kali dengar suaramu jatuh cinta. Masa? Serius? Oh iyalah. Karena suara kamu itu suara yang tidak banyak. Jadi suaranya itu punya signature sendiri. Nah itu yang saya kepingin tanya. Itu memang bawaan atau ada guru yang melatih menjadi signature? Enggak ada. Jadi atau you the one who discover? I discovered it. Cuman waktu dulu les misal klasik, dari klasik udah kayak gitu. Sempet pop juga. Diomongin kalau aku membuat suaraku lebih baik dinetralkan. Jadi itu sih yang sebenarnya sering buat aku stop vokal karena aku ngerasa nggak bisa ekspresiin diri. Kenapa? I cannot be myself gitu loh ya. Iya, kayak kok diatur-atur mau ekspresiin diri. Nah terus terakhir ini yang memotivasi aku buat The Voice itu karena satu-satunya grup vokal si Kak Prita ini dia tuh beneran embrace my color. Maksudnya dia waktu denger oh ada warna suaranya aneh terus dia keluarin semua. Dia justru kayak support gitu loh, bukan mengkritik. Jadi dari situ aku pelan-pelan ya nggak apa-apa beda suaranya kayak gitu sih. Contoh yang seperti apa kalau orang bilang do re mi fa sol la si do, kamu ya apa? Apanya aku nyoba. Ya yes. Kita lihat perbedaannya antara penyanyi kamar mandi dan penyanyi The Voice. Enggak juga lah. Aduh aku kok bingung ya do re mi fa sol la si do gitu. Jangan lupa loh habis do terus mi. Hah? Oh iya oke. Iya. Ini coba beneran. Beneran. Oh yaudah. Do re mi fa sol la si do. Beda ya. Menggetarkan jiwa. Nah, Pak Pacang itu bikin kepala pusing. Aku bingung sih. Iya. Jadi kalau seriously, and then kemudian saya bilang sama Mama Pacang, dia suaranya keren ya. Saya nggak hampir tidak pernah dengar suara yang seperti ini. Ya, makanya kadang-kadang orang ini saya selalu ngobrol sama anak saya 2 cewek sama cowok atau pada siapapun, just be yourself. Mau ada orang suka tidak suka, tugasnya kita itu tidak untuk memuaskan pikirannya orang lain.
tapi berusaha terus memacu apa yang kita miliki sampai titik maksimal. Semua itu pasti ada pasarnya. Iya benar. Dan kemudian daftarnya gimana caranya? Oh, daftarnya kita ngisi. No, sebentar. Oh, Ajang pencarian bakat nyanyi ini kan banyak. heeh. Kenapa kok milih The Voice? Karena kalau aku lihat The Voice itu, ini menurutku ya, lebih friendly, maksudnya lebih melihat ke kualitas daripada packaging. Maksudnya ada ajang pencarian bakat tertentu yang lebih mengharuskan kamu harus berpenampilan menarik. Ya, tapi namanya media pasti juga mau yang full package. Itu kan suatu hal Ya yang suara bagus, sellable, apa dan Iya. semuanya ya. Iya. Terus aku lihat kalau The Voice lebih ke arah yang suaranya agak unik atau aneh itu masuknya ke The Voice kebanyakan. Terutama aku juga siapa yang nonton The Voice, aku suka banget sama Coach Arman. Soalnya dia selalu suka sama suara unik. Jadi aku ngerasa, Udah yang pilih kamu ya? iya dia yang milih, dia satu-satunya yang milih aku malah. Jadi ya aku ngerasa dia ada potensi mungkin di sana. Gitu sih. Dan memang kamu juga suka sama dia sebelumnya. Iya, sebelumnya. Jadi sesuai target in a way. Tapi ya, saya ini memang suka lihat salah satunya The Voice. Biarpun yang Indonesia atau yang luar negeri punya. Iya. Memang kadang-kadang itu menjadikan saya salah satu ajang untuk menebak, untuk mencoba membaca. Coach ini kira-kira milih siapa? Ini milih siapa? Jadi saya pun juga ikut menebak-nebak karena gayanya ini pasti mau nih punya yang seperti ini. Iya. Iya, keren Benar, ya, benar. kerennya di situ ya. Iya, sesuai style singingnya coachnya kan. Bayar nggak sih? Kenapa? Ngikutin beginian nih bayar nggak sih? Sama sekali nggak. Sama sekali nggak. Akomodasi, tempat tinggal, karantina, makanan semua mereka. I mean, waktu itu bapak pertamanya di mana? Pendaftaran diadakan di Surabaya atau harus ke Jakarta? Pendaftaran di Surabaya di Hotel Batika. Iya Hotel Batika ya? Iya Hotel Batika. Ngantri gitu. Banyak. Banyak. Tapi sekitar 50-an yang awal tuh dimasukin ruang ber-AC. Jadi nggak sepanas kalau Indonesian Idol kan lebih rame. Itu berjemurannya lebih tidak manusiawi. Maksudnya lebih kena matahari. Nah, Lebih terus lama. kemudian di seleksi awal itu adalah yang paling brutal menurut saya. Dalam arti kan pesertanya begitu banyak, harus mencari dan juri dan semuanya ini harus mencari yang berkualitas. Saya juga tidak tahu apakah yang berkualitas karena keadaan yang sudah membuat dia tidak berdaya menjadi tanpa kualitas sehingga putus asa. Ada juga kan ya? Ya mungkin ya. Bisa jadi sih. Waktu kamu itu sebelum nomor dipanggil-panggil udah ada perasaan ada pulang kemarin ini enggak? Nah itu karena aku tuh dateng kan jam 7 buka audisinya. Jam 7 pagi? Aku dateng jam 6.40-an mungkin. Pokoknya lebih pagi. Itu sudah lumayan banyak. Tapi itu belum form barisan. Jadi ini berarti aku termasuk pagi ya. Nah waktu form barisan langsung cepet-cepetan kan. Aku termasuk Bukannya pakai nomor? pakai nomor tapi setelah kamu masuk baru dikasih. Jadi kayak 50 awal itu Oh baru jadi kasih nomor. first come first serve? Iya benar first come first serve. Oh, well, you lucky then. Ya rencana pagian sih memang. Soalnya udah tahu pasti kayak gitu rame. Gitu. Berarti kamu masuk the first 50? First 100. Oh, first 100. Iya. Oke. First Berapa jam nunggu? 2-3 jam. 2-3 jam. 2,5 lah ambil tengah-tengahnya. Ini ya subscriber ya. We are very lucky to have Krisa Mary ini karena Krisa Mary ini tadi sebelum kita mulai dia ada sempat menyampaikan bahwa dia ini tidak pernah menceritakan ini di mana-mana. Jadi we are honored, thank you once again. You so lucky, makanya itu jangan lupa subscribe lo ya, subscribe. Selalu kita berusaha menemukan orang-orang yang hebat seperti Krisa. Asia. Siap. Nah, 3 jam itu sempat nggak terpikir, idih gimana ini? Ini kan masalah mental ya. Masalah mental. Ya. Karena saya pernah melihat satu ajang pencarian di Amerika, nyanyinya juga off tone, Oh. jurinya. Ya nggak tahu somehow. Oh jurinya. Iya somehow gitu ya kan ya nggak tahu gimana karena kalau di Amerika kan ada yang aneh-aneh pesertanya mungkin dia jengkel atau apa terus hari itu kan kadang-kadang dia tidak bisa menemukan talent sama sekali dan kemudian mencoba ya coba sama-sama ya bisa off tone juga gitu loh artinya mental kan bermain ya bukan Oh sangat
sangat emang mental bermain. Terus gimana kamu bisa mempertahankan 3 jam dalam keadaan yang tidak ber-AC kan? Terus harus maksimal. Iya. Karena kalau udah dimasukin kloternya kan itu ruangan ber-AC itu lumayan efek kan cuaca suhu. Tapi karena aku ngajak adikku sih supaya dia nemenin. Jadi seakan dia ikut daftar padahal enggak, tapi dia jadinya nemenin aku sampai aku dipanggil. Pada akhirnya dia juga mendaftar in a way, cuma tujuannya untuk menemani cicinya ini. Itu sangat membantu sih, karena kalau aku sendirian cenderung pikirannya punya tuh teman ada yang diajak bicara. ya lebih menetralisir lah. Apalagi kalau tegang kan cenderung jadi pesimis, kayak pikiran yang aduh gimana kayak gitu. Oke, masih ingat lagu apa pertama kali? Pertama aku kan disuruh nyanyi Inggris slow, itu aku nyanyi Can't Help Falling in Love. Terus coba Indonesia yang agak cepet, aku nyanyi Malam Biru. Terus coba satu lagi, itu terserah kan berarti. Aku nyanyi Perfect Ed Sheeran. Jadi mesti 3. Itu 3 yang bilik pertama. Kalau kamu lolos bilik pertama, itu baru 1 juri ya. Itu ke bilik selanjutnya tuh ada kamera, ada keyboardis, sama 3 juri. Jadi dalam 1 hari itu kalau kamu lolos bilik pertama, ke bilik kedua. Setelah itu baru kamu keluar, tunggu beberapa bulan apakah dapat email kamu keterima blind audition atau enggak. Berapa bulan? 1,5. Ya lama emang prosesnya kan talent. 1,5 bulan. Iya. Nah enak semua rasanya nunggu-nunggu gitu. Iya, aku lebih ke arah halah paling gak keterima. Jadi aku benar gak nyangka. jadi nggak ada beban ya. Iya nggak ada beban. Kayak yang penting aku udah coba gitu. Terus? Itu sih. Terus. Tapi ya cek setiap hari. Emailnya enggak. Jadi suatu hari lucunya waktu emailnya masuk itu waktu pertama kali aku naik tol megang HP lagi ngubis. Terus ya emailnya centing The Voice Indonesia selamat. Hah? Aku pas naik tol tuh kayak beneran lah sih tenang. Will you drive atau? I drive with looking at my ways GPS. Terus tapi aku tahu kalau aku melihat sekarang di tol tuh bahaya. Jadi aku nunggu keluar tol, nyamping baru baca emailnya. Wah tapi pikiran lu waktu itu a lot of thing going on kan? Iya. Habis sampai nyetir kita. Iya. Aku bisa bayangkan lo ya. Iya, kayak ya berusaha tenang. Supaya selamat. Bukan. Cepat. Enggak. Enggak ya. Oh menarik. Terus kamu baca, kamu keluar tol langsung baca. Baca. Terus ya disuruh kirim KTP. So, pertama kali kamu telepon siapa? Mom, Dad? Enggak, Kak Prita, guruku. Oh, oke. So dia paling supportive dalam hal Iya, dia yang ini. support. Mom, Dad, so next time be more supportive. Supaya kalau ada apa-apa, the first one to be called. Maka, oke. It's not your fault. Iya. Enggak kok. Oke, kemudian dia bilang, wah masuk gitu. Iya. Atau dia sudah bilang dengan nada yang cool, saya sudah yakin kamu masuk. Oh, enggak dia. Wah, senang sekali ya Kisa, puji Tuhan. Gitu. Terus, ya memang semua rencana Tuhan, ya gitu, kayak gitu. Pokoknya ngeflow. Ya dia ikut senang banget sih. Iya, tapi kadang-kadang bisa nyebelin kalau, oh ya gue udah tahu lu pasti masuk. Iyalah tuh kayak, aku lagi excited di sini. Tapi enggak, dia sangat appreciative orangnya. And then you call your mom. Belum. And then I call my little sister. Baru aku telepon mama. Little sister karena dia nemenin. Where were you mom and dad? Ya nggak mungkin lah mau nemenin ngantri, mana mau mereka. It's okay lah. udah dewasa masa minta ditemani. Oke. Ini survival TikTok ini akankah terjadi prahara di rumah? Enggak lah. Enggak lah, I know your mom for a long time mulai SD. Oh iya. Yes, mulai SD. Ngeles di Kartini. Iya kan? Dan kemudian didikmu bilang apa? Ya dia kan orangnya sangat ceria ya, jadi kayak nge-squeal gitu. Terus Siapa? Gimana? Biasanya kayak gitulah. Terus ya aduh ya ampun kayak cara memang kayak terlalu apa? Start believing in yourself, diam gitu. Terus ya gitulah. Dan saya kepengen tahu kapan telepon mom and dad, siapa dulu, mom dulu atau dad dulu? Aku telepon mama, soalnya waktu itu mama tak lihat online WhatsApp-nya. Oke. Terus tapi mama waktu itu sama papa kan sudah malam, emailnya masuk ke malam. Terus ya jadi pada akhirnya mereka dengar bersama. Oh kamu di Malang? Enggak. Aku di rumah oma kalau kuliah. Tapi aku selalu kuliah sih. Dalam kota? Dalam kota. Oke. Dalam kota kok, aku di Surabaya. Oke. Dan kemudian mulailah semuanya itu.
Ya, mulailah semuanya itu. Diundang di Jakarta. Ya, Semua dibayarin. dibayarin semua pure, nggak ada uang sama sekali. Kecuali mau tambah cemilan sendiri, ekstra baru beli sendiri. Jadi sekali berangkat itu berapa hari ya? Kalau yang blind audition itu sekitar 5 atau 6 hari ya. 5 atau 6 hari pokoknya. Yang blind audition, knockout 6 hari, battle 7 hari. Iya. Ditemenin orang tua. Yang pertama enggak, karena peraturannya kok karantina nggak boleh keluar. Jadi baru boleh ketemu orang tua atau siapapun yang support itu setelah selesai perform audisinya. Jadi blind audition itu termasuk karantina yang pertama? Iya. Itu yang butuh pertama. 6 hari? 6 hari. Loh, why butuh 6 hari? Karena kalau nyanyi sudah tidak ada yang mecet kan kita pulang. Nah, Oh karena terpecet itulah di karantina. ya, jadi kayak dari awal tuh pertama briefing bagi kamar, hari kedua itu loh ngepas baju, apa sih bahasa bagusnya? Fitting. Fitting, ya ampun, ya fitting. Terus habis fitting kita dapat les vokal juga sama Indra Aziz. Itu dia vokal coach yang ternama di Indonesia, tapi secara klasikal. Bareng-bareng kan masih banyak audition rame. Terus habis gitu nyesuaiin kunci sama band itu dalam 3 hari yang berbeda. Dan yang membuat lama tuh karena kan band audition per quarternya sekitar 20-an orang. Itu kita gantian nunggu tuh, kita beneran nunggu. Jadi enggak, itu Karena yang satu lagu kurang, itu nyanyi full lagu atau setengah ya? full lagu tapi dibatasi 2 menit maksimal. Oke, rata-rata 2 menit, berarti kalau 20 ya 40 menit belum semuanya itu ya? Iya, belum latihannya nyesuaiin sama range yang nyanyi, kayak gitu sih. Nervous nggak? Wih, luar binasa lebih tepatnya. Nervous banget Jadi aku. bener-bener ajang pencarian bakat ini is all about mental ya? Yes. Malah aku belajar kalau no matter how good you are singing in your bathroom atau di kamar atau bahkan mungkin kamu sudah jam terbangnya tinggi tapi kalau di atas panggung kamu nggak percaya sama dirimu sendiri, itu ngefek banget. Apa yang terjadi? Off tune? Off tone lah, ada yang misalnya nada tinggi crack, ada yang malah menurutku sayang sekali satu anak di kloterku tuh menurutku wah ini anak pasti masuk, dan dia setiap kali kita hangout selalu yang sering nyanyi dan variasinya kemana-mana keren, tapi waktu tampil dia off key. Itu sayang sekali padahal Jadi karena dia itu nervous sehingga semua sistem syarafnya itu hold back begitu, jadi nggak selepas ya. ya mungkin bisa jadi. Saya itu paling respect sama orang yang bisa nyanyi. Karena bagi saya nyanyi itu tidak mudah. Ya. Saya ini kan juga lagi belajar yang namanya ukulele. Oh gitu, pantas Ya. tadi nanya. Iya. Ukulele ini salah satunya kan harus juga mau Anda nyanyi. Ya kan, kalau enggak Anda main chording aja kan nggak lucu kan gitu loh. Iya. Nah kalau saya nyanyi itu ya, bisa kadang-kadang kayak mau semaput. Semaput. Kayak mau semaput, Oh. karena saya baru tahu bahwa nyanyi itu ternyata juga butuh oksigen banyak. Iya. Ya, Pernafasan dong. Iya. pernafasan. Iya. Ya karena mungkin saya tidak pernah ngeles ya kan. Iya. Jadi meskipun saya tahu nyanyi itu tidak mudah dan sampai hari ini saya tuh orang yang gampang untuk menghafalkan semuanya. Oh. Tapi nyanyi nggak bisa hafal teksnya. Oh. Semakin itu saya selalu melihat kalau orang nyanyi itu orang ini cek pinter deh ya. Kok bisa hafal? Lagu baru hafal. Itu berarti otak kreatifnya atau otak apanya itu ya? Otak kanan biasanya kok seni. Jadi otak kreatifnya yang bagus. Iya. Iya, psikologis ya. Iya. No, not yet. Psychologist minimal S2. Jadi ya, aku masih setelah S1. Jadi ilmu psikologi. Oke. Ya, jadi itu memang benar nggak sih ya? Ternyata orang nyanyi tidak semudah yang dibayangkan. Iya. Benar sih. Benar banget, tapi aku nggak bisa bilang gitu juga. Soalnya waktu ketemu teman-teman baru di The Voice itu juga banyak yang nggak les, banyak yang langsung terjun dan nyanyi di kafe-kafe, terus nyanyi di wedding-wedding. Dan Tapi memang berarti dia very talented ya. iya, very talented, main gitar lagi.
itu kan nambah lagi ya, kalau kamu main instrumen kayak branch-nya kayak pecah lagi. Itu sih yang buat susah. Dan saya ini benar-benar sangat mengapresiasi orang yang pintar main musik, pintar nyanyi. Karena bagi saya kan termasuk orang yang mendalami ilmu pengetahuan pikiran. Jadi bisa melihat, oh ini dia itu multitasking dan kita tidak mudah. Bayangin kalau kita nyanyi ya, kita harus mengharmonikan chord, ya, terus harus hafal. Terus apalagi terus ada yang main musik. Terus ada lagi yang main musiknya bukan satu lagi, 3 atau 4 gitu ya. Apa otaknya itu? Kalau kadang-kadang kepingin tak X-ray itu isinya apa otak itu? Hebat banget. Iya, keren sih. Nah, lolos nih. Setelah lolos, perasaan apa ketika Mas Arman pilih kamu? Karena waktu itu si Kang Arman beneran cepet ya dia mencetnya. Itu aku langsung dipilih terus Stop. Karena begitu dia cepat balikan kursi. Kan lagu kamu belum habis. Iya. So how you maintain? Nah ini selalu yang menjadi pertanyaan aku. Nah itu malah aku tuh terlalu semangat tau kan sudah dipilih. Di pikiranku, oh ini aku fine kok sampai akhir. Tapi waktu tayang ulang, aku lihat video kayak, kok ada? Setelah Arman itu pejet, ada yang off, kayak muateng. Aku langsung ngerasa kecewa banget walaupun bisa dipilih ya. Cuma kayak ya Chris kamu ternyata gitu, nggak sesuai sama yang dibayangkan waktu itu. Terlalu excited. Karena saya bisa membayangkan ketika terus saya mengikutin itu ya. Ada kadang-kadang sampai 1,5 menit belum ada yang muter nih. Tapi begitu 30 detik terakhir dia jadi seseorang yang kayak misalkan itu kalau film kartun keluar bunganya. Iya, kayak langsung oke, I'm gonna mengeluarkan semua yang punya. Iya, itu kan berarti bisa over atau bisa Iya. Bener ya. Itu yang selalu kadang saya kepingin tanya lah. Hari ini berkesempatan dengan pesertanya langsung. Wah ya. Karena untuk maintenance itu bagi saya sulit gitu. Maka itu saya kepingin tahu dari orang yang lebih jago, lebih profesional daripada saya itu gimana ya. Sempat nggak confident gitu. Nggak, amin ya. Pasti kan ada yang namanya emosi jiwanya yang bisa tidak menstabilkan tunnya kamu itu kan. Iya benar kok. Ya gimana ya. Tapi kan waktu itu sudah kebawa seneng ya waktu blind audition, jadinya nggak terlalu mikir karena mengira di dalam otak itu nggak ada yang off. Ternyata kan baru setelah ditayangin kan baru tahu. Ternyata ya sama. Kalau saya itu nyanyi gitu ya seolah-olah suara saya enak tapi tak rekam di handphone saya. Hah, ini suara saya. Oh my god. Pernah gitu nggak? Ayo di komen ya. Nggak usah malu. Atau saya aja sendirian. Enggak. Aku juga kayak gitu kok kadang. Kamu dengerin aneh. Oh, kalau latihan kayak kadang ngerekam terus denger lagi. Oh kayak gitu. Kadang aneh, kadang sesuai harapan, kadang enggak. Tapi gara-gara survival talk ini, saya dengerin suara saya sendiri. I fall in love with my voice. Asik ya. Lo enggak apa-apa. Soalnya kalau enggak kapan-kapan kan dengerin kan hampir jarang karena dengan adanya survival talk ini dan juga ada di Spotify podcastnya ini juga. Nanti ini ditayangkan di 2. Satu di YouTube dan kemudian ada di Spotify-nya. Oh gitu. Oke. Nice. Kemudian terpilih itu pulang Surabaya. Pulang dulu. Berapa lama ya? 2-3 minggu kemudian kembali lagi buat knockout. Knockout itu lebih. Nah biasanya tuh knockout itu cuma 2. Biasanya kok di luar itu seringkali juga 2. Tapi kali ini entah kenapa season lalu juga 2. Season ini 3. Jadi kayak pairnya langsung bertiga di battle. Tapi belum battle, kok battle kan berdua duet. Ini 3 tuh lagunya masih berbeda-beda. Kayak gitu. Lebih nervous karena secara eksplisit kan dibandinginnya. Terus yang membuat aku itu karena aku dipasangi sama salah satu temenku yang paling deket dari Surabaya. Jadi kayak, kok aku ngelawan temenku sendiri, tapi ya kan salah satu harus kalah kan? Iya, kayak gitu. Terus satunya dari Jakarta, tapi kita akhirnya juga jadi bertiga teman baik sih. Maksudnya enaknya ternyata kalau mungkin kebetulan aku dapet teman-teman yang baik ya. Maksudnya
kan bayangannya kalau masuk kompetisi kayak gitu kan pasti kayak sengit Iya, atau salah satu harus bisa waktu itu kamu tak kasih minuman biar jangan bangun. ya agak gitu Artinya juga. terlambat toh gitu. Ya tapi ini enggak, ini sama sekali enggak sungguhan, kayak semuanya tuh kayak Support. kekeluargaan. Iya, which is nice. Gitu Soalnya sih. kadang-kadang saya baca gitu ya di Bali itu, kok ada aja orang yang berusaha temennya terus sakit perut, mungkin ada yang begini, bukan di Indonesia, bukan di Oh, Indonesia. iya, iya. Ada sehingga nggak bisa fokus gitu loh ya. Iya, iya. Wah jahat sih kalau sampai kayak gitu. Well, ya nggak tahu ya apakah dunia itu sejahat seperti itu, saya nggak tahu Ya apakah. masih ada juga sih. Pertanyaan saya, apakah ini ada membantu karena kamu seorang yang mempelajarin psikolog, apakah membantu kamu dalam semuanya Oke, ini? nice question. Masalahnya kalau aku belajar psikologi itu, aku suka memakai buat orang lain tapi nggak buat diriku. Itu sih. Jadi apalagi sama diri sendiri tuh lebih banyak biasnya gitu ya. Tapi karena aku tahu kalau di stage dan aku ngalami waktu blind audition tuh deg-degannya luar biasa, akhirnya aku browsing cari caranya supaya nggak stage fright. Itu cukup membantu sih. Terus ya itu aja sih. Aku cuma nyari aja. Di knockout itu menghadap sama berapa orang sih? Apanya? Di studio apa hanya cuma coach atau bener-bener banyak Oh, penonton? beneran banyak penonton kok. Bener-bener banyak. Berapa ya? Pokoknya kayak 1, 2, 3 tribun, bukan tribun ya. Terus Iya, kamu tribun ya. untuk bisa nggak grogi itu demam panggung itu lihat siapa? Yang pasti, aku selalu menghindari eye contact coach. Aku ngeliat ke tribunnya, mending ke orang-orangnya. Soalnya nggak tahu, aku kalau ngeliat matanya Harmanti, DJ, Isyana, Vidi, Dino tuh langsung kayak aku takut kalau ngeliat ekspresi mereka tuh menunjukkan penilaian tertentu. Terus ada satu gerakan dia yang kamu tangkep, Iya, gitu. kayak asumsi sendiri kan itu ngefek banget. Jadi mending aku lihat ke lain nih. Pokoknya tetap connect ke audience matanya, gitu sih. Dan menurutku secara personal pun aku stagingnya juga nggak begitu bagus kalau di panggung. Soalnya aku pada saat itu kurang jam terbang. Itu sih. Kalau nyanyi di depan orang. Tapi ternyata melewati lagi. Ya itu Expected nggak? enggak, sama sekali enggak. Jadi kamu cuma paling ya sudah cuma sampai babak pertama aja. Iya, aku cuma mikir blind audition tolong supaya aku nggak ditolak di depan TV nasional. Gitu tok. Setelah itu pulang terserah, yang penting pernah ngerasain gitu loh. Entahlah, memang penolakan itu berat. Sakitnya itu di sini atau tembus belakang gini. Iya, lumayan. Iya, gitulah. Tapi untung enggak gitu sih. Oke. Nah, kemudian pressure tambah naik nih Mm-mm. di battle round. Oh iya, tambah naik. Iya sih. Sebenarnya di knockout juga tambah naik, tapi karena di battle-nya aku duet, somehow kayak tambah turun karena aku merasa bebanku tershare dengan pasangan duetku. Oke, saya kepingin tahu ya. Heeh. Kalau di battle round itu kan ya ini salah satu kan harus pulang. Iya, battle salah satu. Nah itu ngikutin yang warnanya yang siapa dan ngikutin yang mana itu diharmonikan dulu sebelumnya ya. Iya. Itu kita waktu nyesuaiin kuncinya sih bener-bener dikunci di mana kita berdua bisa Harus nyanyi dengan dicari cara. jalan tengahnya. Tidak Iya. boleh yang bisa menjatuhkan. Misalkan Iya. nggak bisa tinggi kamu dipaksa naik gitu. Enggak. Dan apa namanya, misal pun ada yang ketinggian atau kerendahan, kan biasanya kita bisa pecah suara. Itu sih. Jadi nggak apa-apa sih. Dan yang penting chemistry ya, mestinya. Cuma waktu itu mungkin karena kita sama-sama tegang, chemistry-nya waktu duet juga nggak sebegitu dapet mungkin. Iya, gitu sih. Tapi And then, ya, kenapa? Sorry. oh nggak apa-apa. Kalau aku keinget tadi Om Rudi kan ngomong soal mentalnya, satu hal yang aku pelajari itu aku nggak membolehkan, cuma aku jadi memahami kalau beberapa performance artis itu kalau sebelum naik panggung mereka kadang pakai obat tertentu supaya nggak anxious and stuff. Itu sama ini sebelum aku sendiri mencoba, aku kayak, hah buat apa ya, emang efek ya. Tapi waktu setiap kali aku di backstage nunggu untuk giliran gue naik itu ngawur sih. Ini kayak nggak masuk akal, jantungnya berdetak itu. Jadi aku jadi paham kenapa
Orang membutuhkan sesuatu untuk menjadi tenang. Iya, bukan membolehkan, cuma menjadi ngerti perspektif yang seperti itu, gitu sih. Iya. Soalnya aku juga ada teman yang dia sudah jam terbangnya tinggi ya, tapi dia tuh bukan kebetulan, mungkin dia sendiri yang mikirnya pesimis, jadi hari dia perform itu selalu dia kayak diem, terus menyendiri, padahal biasanya cerewet gitu. Tapi waktu performnya, oh ternyata dia tegang, jadi mungkin dia mikirin yang negatif, entahlah, tapi maksudnya jam terbang pun juga nggak menjamin, walaupun jam terbang pasti faktor yang sangat penting sih. Oke. Krisa ini kan sudah menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada Survival Talk TV ini. Ya, penuh dengan tekan. Ketika kita mau live ada perasaan nervous? Tadi lumayan, aku masih manusia dan sering deg-degan kok masih kan. Cuma apa namanya, aku lebih ke arah bakal ditanyain apa ya, kayak gitu sih. Soalnya kan beneran cafe talk kan ini. Iya. Tapi kan pertanyaan ini kan pertanyaan yang memang benar-benar tidak kamu harus hafalin karena kan hanya cuma menceritakan. Iya. Ya kan? Iya. Memang saya itu rada kurang suka memberi secara spesifik apa yang bakal untuk menjadi perbincangan karena saya nggak mau kesannya kamu tuh menghafalkan. Saya lebih senang ketika saya meyakini satu hal, audiens ini, subscriber ini mengerti apa yang kamu hafalkan atau benar-benar apa yang kamu alamin untuk dibagikan kepada para subscriber. Nah itu yang saya kepingin. Mau natural gitu kan. Ya. Iya sih benar. Kemudian akhir dari semuanya ini apa yang kamu dapat sebetulnya? Yang aku dapat sih, nasihat Coach Arman itu lumayan melekat di aku sih. Dia ngomong gini, anggap aja lu nyanyi buat dirimu sendiri, bukan ya udah itu sih. Jadi Arman itu bilang jangan menganggap ini sebagai kompetisi, anggaplah ini konser kamu menyanyi untuk dirimu sendiri gitu ya. Kayak supaya bisa enjoy. Bisa enjoy. Dan you are very lucky karena tidak banyak orang yang bisa di cover oleh TV nasional. Iya kan? Iya. Thank you. Pertanyaannya kemudian, where you going after this? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus karena beberapa orang juga nanya, gimana kan bakal buat single, kapan Chris buat single, kayak gitu. Tapi aku sebenarnya sudah sempat ketemu produser akhir tahun lalu, cuman mungkin karena aku sama Mama waktu itu ketemunya, terus kita karena hal tertentu akhirnya nggak jadi. Soalnya aku juga jujur sih, aku bilang aku pengen nyanyi, cuman aku nggak tahu, maksudnya nyanyi itu suatu karya yang kamu nggak bisa memprediksi outcome-nya tuh gimana, bukan suatu hal yang bisa kamu pegang secara konsisten anggapannya terus. Ketika kita memulai kan? Ya kita memulai, emang namanya merintis kan harus jatuh bangun kan. Nah tapi sebelum aku masuk The Voice, yang aku gak nyangka bakal masuk, aku memang rencananya sebenarnya pengen lanjut S2, soalnya pengen jadi psikolog. Nah terus ya udah, makanya ini saat ini aku lagi nunggu pendaftaran buka sih. Tapi aku seneng loh dengerin, baca-baca kamu punya story, baca semuanya itu. Oh iya. Makanya itu saya sempat DM kamu, aku penasaran kamu tuh apa, communication atau apa gitu. Oh, pantesan. Iya, aku kira nanya buat ini. Oh bukan, karena aku sangat suka sama orang yang bisa menulis. Saya ini suka filsafat. Siap. Saya itu suka sesuatu yang bisa, oh ini bagus ini. Kok bisa ya ini nulis ini. Nah selalu saya itu kalau baca itu selalu kok bisa ya yang nulis ini kenapa gitu loh. Saya ini berusaha mencoba mencari terus. Tapi terlepas dari itu, bukannya sekarang ini menjadi penyanyi kesempatannya jauh lebih mudah? Iya, sebenarnya iya ya, banyak platform juga kan. Iya. Artinya sekarang kamu sudah bisa mulai main ukulele. Alat musik apa lagi? Aku dulu piano karena sempat dipaksa les itu kan. Keyboard berarti bisa dong? Bisa sebenarnya bisa. Cuman paling cuma karena sudah lama main chord doang sih. Iya berarti major key lah ya. Iya. Nah, sama dengan kamu misalkan ya ini menurut saya ya. Karena sudah banyak platform yang bisa membuat kita berkarya untuk dikenal satu dunia.
Kalau dulu bayangin ya, kita ini harus rekaman bawa kaset, ketok pintu, ketok pintu, ketok pintu, Iya. ketok pintu. Iya. Wih, ngerekamnya aja sudah harus pakai studio. Hmm. Sekarang kita tapping pakai smartphone, Heeh. langsung bisa di-on-kan di YouTube. Hmm. Ya, berkarya sebanyak-banyaknya. Iya, benar. Sampai satu titik ada orang yang melihat. Benar. Nggak ada limit. Yes, apakah sudah pernah dilakukan? YouTube sih, itu pun setelah The Voice. Konsisten? Tidak. Konsisten selama 3 bulan pertama, lalu aku ada kerjaan, jadinya tambah lama tambah nggak sering. Tapi karena sekarang quarantine dan aku sudah berhenti dari kerjaan itu, aku lebih banyak waktu untuk cover, jadi mulai konsisten lagi sih sejak bulan lalu. Yes. Suka atau lambat, cepat atau lambat, suka atau tidak, pasti somebody will identify you. Karena warna suaramu itu warna yang tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Nah, tapi masalahnya ini Om, antara misal kayak Om suka dengan suaraku atau gak suka sama suaraku. Jadi kayak ekstrim suka, ekstrim gak suka. Kebanyakan gitu. Jadi memang gini ya, orang bisa nyanyi itu pasti banyak. Tapi sama, sekarang produk itu ada jutaan di dunia. USP-nya apa? Unique selling proposition-nya. Nah, sama tak rasa loh ya. Suara kan juga harus sama uniknya ya. Ada orang yang suaranya kayak baby gitu ya. Iya kan? Tapi kan dia bukan baby. Ya. Ada orang yang suaranya orangnya cowok, kalau nyanyi lagu cewek itu sangat luar biasa. Kalau kita mendengarkan dianggap ini cewek. Oh iya. Ya kan? Ataupun sebaliknya. Nah, saya merasa gitu. Saya itu meyakinin bahwa just be yourself. Ya, somebody will find you. Karena di dunia ini Tuhan menciptakan semuanya ada pasangannya. Iya. Berarti saya menerjemahkan segala sesuatu itu ada pasarnya. Cuma bagaimana nanti kita mengemasnya. Tadi kan kita di awal kan kita berbicara dengan lagu Favorit. Iya. Ya, itu kan masa sih dia ini pernah mikir bahwa hari ini dia akan menjadi penyanyi hebat dunia yang kaya. Enggak. Dan hanya sebelum pandemi terjadi. Berapa banyak orang yang berusaha fight dan 10 tahun belum tentu juga. Jadi it's all about time lah. Ya, tapi yang menurut saya ya sekarang dengan banyaknya platform dipakai aja sambil melatih. Kalau saya rasa kalau nggak dilatih juga bisa off loh ya. Iya benar. Itu kan sama dengan latihan nafas kan? Iya. Anggapannya kayak going to the gym juga. Iya. Ini memperkuat diafragma ini juga enggak mudah loh ya. Banyak makan gitu ya juga. Iya. Loh, nggak masalah banyak makan, tapi setelah makan yang tuh, kurang tepat juga mempengaruhi. oh iya, ya. gorengan, pedas, es, iya itu pengaruh. Jadi memang tidak mudah menjadi seorang singer ini ya. Iya. Ada pesan mungkin sebelum kita akhirin semuanya ini bagi orang-orang di luar sana subscriber yang ingin mencoba Iya. di ajang pencari bakat. Aku bakal ngutip Om Rudi deh. Dia bilang just be yourself. Dan gimana pun kamu hidup, nggak mungkin semua orang bakal suka sama kamu sih. Pasti ada yang nggak suka no matter what you do. Jadi nevertheless, semoga kamu bisa be yourself in this cruel world. And stay kind to yourself. The cruel wonderful word. Wonderful as cruel, cruel as a wonderful. Apa maksudnya? I don't know. Oke. Iya. Ya memang itu hidup itu seperti itu subscriber. Jadi sangat setuju. Saya senang kalau ada orang yang jauh lebih muda daripada saya bisa ngomong statement ini. Apapun yang kamu lakukan, ada aja orang yang nggak suka sama kamu. Jadi tinggal kamu milih atau cari kelompok orang-orang yang sengaja memang kamu cari yang nggak suka, atau yang nggak suka dianggap tidak ada, anggap aja semua suka. Iya, Bener oke, boleh. I don't care. Terima kasih, senang banget. Pesan saya semoga terus
tak ikutin nanti. Subscribe YouTube-nya. Oh, ini belum posting lagi nih, ditunggu-tunggu Mateng aku lagunya. kok dipantau gitu. Ya, Iya, karena supaya saya meyakini satu hal, yang namanya kehebatan kalau tidak disuarakan, your voice will silent. Ya benar, benar banget. Ya, sesuara sejelek apapun kalau disuarakan, paling tidak jelek itu didengar orang. Iya, So iya. it's your choice. Iya, yes. Dan saya berharap satu hari kamu akan menjadi luar biasa dan masih berkenan diundang lagi di Berkenan Survival lah. Talk. Dengan bangganya saya memperkenalkan penyanyi luar biasa yang sudah pernah datang di sini 3 bulan yang lalu. Oh, berarti the next 3 you will success. Amin. Ya, amin, 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 amin. Terima kasih semuanya. Salam for your mom, your dad, your sister semuanya ya. Ya, Tetap salam. berkarya, tetap menulis yang bagus. I like it. Thank you. Thank you. Salam bertahan hidup. Salam. Siap. Oke. Oke, pastikan support semuanya channel ini dengan subscribe, dengan lonceng dan komen. Supaya materi-materi yang menarik, inspiratif lahir dan batin selalu bisa diikuti. Sampai ketemu. Salam bertahan hidup.